Shalom Aleichem, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Yahweh memberkati. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema kesetiaan. Ini kurang A nulisnya, ya, kesetiaan maksudnya ya Bapak Ibu. Oke, kalau kita melihat istilah kesetiaan itu meliputi beberapa unsur di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu yang nomor satu. Kebanyakan karena kita sering mengalami hambatan dalam perjalanan hidup di dunia ini, kesetiaan kita kepada Tuhan menjadi luntur. Saya akan sampaikan ini nanti apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana jalan keluarnya. Dan saya percaya apa yang saya sampaikan ini pasti bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Ini saya bicara tentang kesetiaan kita kepada Bapa Yahweh terlebih dahulu. Yosua 24 ayat 15 demikian bunyinya. Dan jika hal ini tampak jahat menurut pandanganmu untuk beribadah kepada Yahweh, hari ini pilihlah bagi dirimu kepada siapa kamu akan beribadah, apakah kepada ilah-ilah yang leluhurmu beribadah di seberang sungai, atau kepada ilah-ilah orang Amori di dalam negerinya kamu tinggal. Tetapi, ini baru iman saudara, tetapi mengenai aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Nah Bapak Ibu, di sini kita melihat bagaimana Yosua mendeklarasikan imannya kepada banyak orang. Kamu mau ikut ilah-ilah lain, silakan. Mau apa silakan. Tapi saya bersama keluarga saya hanya akan menyembah kepada Bapa Yahweh. Itu deklarasi iman Bapak Ibu. Kalau kita bicara seperti ini di Kehilat, itu gampang. Kalau kita bicara seperti ini di rumah, itu gampang. Tapi beranikah kita meyakini dengan mantap di hadapan banyak orang untuk kita berkata, Tuhan yang saya sembah adalah Yahweh. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yosua bisa menunjukkan yang namanya iman itu bukan untuk diam-diaman tetapi dideklarasikan. Sekarang kita lihat yang lain lagi di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian. Lihatlah, ada Elohim kami yang kami puja, yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, dan dia pun akan melepaskan dari tanganmu, ya Raja. Dan seandainya tidak, perhatikan ini kalimat imannya, hendaklah diketahui olehmu ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan itu. Kembali deklarasi disampaikan Bapak Ibu. Ini di bawah ancaman, di bawah tekanan. 3 pemuda Hananya, Misael, Azaria diperhadapkan untuk menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Dan saat itu Raja sudah berkata, aku memberi kesempatan untuk kamu semuanya yang ada di tempat ini. Kalau nanti ada suara musik, suara keramaian musik, segera kamu sujud kepada patung buatan Tuanku, buatanku. Tetapi
Kalau sampai kamu tidak mau, maka kamu akan dihukum. Saudara, ini taruhannya nyawa loh saudara, bukan main-main ini. Ya, taruhannya nyawa. Dan saat itu musik mulai dibunyikan rame. Dan apa yang terjadi? Semua orang sujud kepada patung. Hanya 3 orang yang berdiri tegak. Tentu sang raja pasti marah. Kalau saya pakai bahasa bebas, kira-kira raja akan berkata begini, "Hei, 3 orang, Hananya, Misael, Azaria, kenapa kamu tidak mau sujud kepada patung buatanku? Ayo sujud. Tadi kan aku sudah kasih tahu, kamu tuli atau bagaimana? Ayo sujud." Lalu muncullah kalimat ini, kira-kira begitu Bapak Ibu. Dia katakan, karena kalau kamu tidak sujud, aku kasih kesempatan 1 kali lagi. Lihat, di sana ada dapur api perapian yang panasnya sudah ditingkatkan 7 kali lipat. 7 kali lipat dari panas biasa, itu kayak panas las loh saudara. Kira-kira kalau saudara diancam begitu bagaimana? Ya udahlah, enggak apa-apa wis. Apalagi di situ ada Pak Pendeta. Sudahlah, sembah saja 1 menit. Kan Tuhan itu kan tahu isi hati kita. Betul nggak Bapak Ibu, Tuhan tahu hati kita? Betul. Jadi tidak apa-apa, 1 menit saja nyembah. Nanti kalau rajanya sudah pergi, orang-orangnya sudah pergi, lalu kamu sujud sama Tuhan, minta ampun. Kan Tuhan Maha Pengampun. Itu namanya memanipulasi firman, saudara. Kalau firman katakan tidak, ya tidak, sudah nggak ada urusannya ini dan itu. Nah, ini saya kasih tahu kepada saudara sekalian, karena saya sudah mendengar dari banyak hal bahwa untuk tahun depan akan ada pemaksaan lagi Bapak Ibu. Tanda bilangan 666 akan dipaksakan lagi. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara berani berkata tidak? Nah, bagus. Itu namanya jemaat Alef Tau yang luar biasa. Atau ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Ya, nanti gampang disedot kayak atau apa. Udah nggak apa-apa. Kita harus pakai hikmat daripada kita nggak bisa jualan. Iya toh? Nggak apa-apa itu, bila perlu gerejanya dipakai untuk hal-hal yang kayak begitu. Maaf kalau saya katakan itu sebuah pembodohan yang luar biasa. Ya, kalau sudah masalah yang beginian, saya tegas orangnya Bapak Ibu. Lah kalau nanti di penjara bagaimana? 500 juta loh. Yang tidak mau terima tanda bilangan 666 boleh bebas, 500 juta bayarnya, atau saudara masuk penjara. Iya yo, medeni yo, masuk penjara ya. Iya. Kalau saya katakan nggak usah masuk penjara, dibunuh saja nggak masalah kok, pusing amat saudara. Kenapa? Karena kita sudah percaya kepada Bapa Yahweh. Ini baru namanya iman saudara. Sekali lagi aku kasih kesempatan buat kamu. Begitu nanti musik berbunyi, kamu sujud. Kalau tidak, kamu akan saya lempar. Muncullah kalimat ini. Lihatlah, ada Elohim kami yang kami puja, yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, dan dia pun akan melepaskan dari tanganmu ya Raja. Dan seandainya tidak, artinya kalau aku harus mati, oke, no problem. Hendaklah diketahui olehmu ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan. Itu baru yang namanya setia sampai mati. Saya terus terang iri dengan 3 pemuda ini saudara. Dan saya berdoa, Tuhan berikan saya mentalitas seperti 3 pemuda hebat ini. Saudara ngiri nggak kira-kira?
Ya, dahsyat ini. Baru diancam manusia saja sudah mengkeret, saudara. Apa yang kita takutkan? Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, itu adalah kesetiaan kita kepada Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Lah kalau nanti kita dibunuh bagaimana? Ya dibunuh mati kok, pusing amat kita ya ketemu Bapa Yahweh kok. Betul ya Bapak Ibu? Kita nggak akan keluyur masuk neraka, tidak. Kita sudah pegang janjinya kok. Setia sampai mati. Dia akan mengaruniakan mahkota kemuliaan bagi kita. Jangan mau kita tunduk pada aturan-aturan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, siapapun dan apapun institusinya. Saya sudah mewarning loh ini saudara, ya, karena saya sudah tahu tanda-tanda itu akan muncul lagi. Kemudian kesetiaan yang kedua, kalau tadi kesetiaan antara kita dengan Bapa Yahweh, sekarang kesetiaan kedua, yaitu kesetiaan dalam hubungan dengan sesama. Di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 39 sampai 40 dikatakan, dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh Torah dan kitab para nabi. Nah, di sini disuruh menjadi orang yang setia antar sesama. Jangan sampai di kehilat kita itu ada keributan hanya masalah-masalah sepele. Jangan mau kita digoblokin sama setan. Amin. Kalau ada masalah, selesaikan dengan baik. Jangan pula masalah itu dibesar-besarkan, disebarluaskan ke sana kemari. Tidak boleh. Ingat, saya berkali-kali memberitahu saudara-saudara, khususnya bagi yang bermulut bocor, lambe turah, tombak cucuan, apalagi lamis bibir, apalagi bibir ember, apa sajalah, telepon gendong, hati-hati. Dosamu lebih berat dari seorang pejinah. Kenapa saya berkata begitu? Karena daya hancurnya lebih besar. Sekali lagi, daya hancurnya lebih besar. Ingat itu Bapak Ibu. Jangan saudara, saya kan tidak berzina, tapi mulutnya kan kesana kemari, hati-hati. Ya, dosamu lebih besar dari seorang pezina. Ini saya tanamkan terus untuk saudara, agar saudara itu paham betul bahwa yang namanya dosa itu tidak harus mencuri, membunuh, berzina, merampok, tidak harus itu. Tapi tukang gosip juga dosanya jauh lebih besar karena daya hancurnya lebih dahsyat, Bapak Ibu. Kalau orang berzina paling 2 orang yang hancur. Tapi kalau dosa gosip itu bisa satu kehilat berantakan semua. Hati-hati Bapak Ibu. Kita baca Rut 1 ayat 16. Dan Rut berkata, janganlah mendesak aku untuk meninggalkanmu, agar pulang dari mengikutimu, karena kemana engkau pergi, aku akan pergi, dan kemana engkau tinggal, aku akan tinggal. Bangsamu adalah bangsaku, dan Elohimmu Elohimku. Wow, luar biasa. Ini adalah pernyataan Rut ketika dia mengikuti Naomi. Dan saudara tahu, kesetiaan ini menyangkut 2 hal, yaitu setia kepada Bapa Yahweh, sesembahannya Naomi, dan Rut setia tetap berpegang bahwa Naomi adalah orang tuanya, sekalipun itu hanya mertua Bapak Ibu.
Kesetiaan itu bukan berarti tidak ada hambatan. Karena pada saat itu Naomi sudah mengatakan kepada menantunya yang satu yaitu Orpa, silakan kalau mau pulang, pulang aja nggak apa-apa. Dan akhirnya dia pulang, tetapi Rut berpegang teguh, aku akan tetap mengikuti kemanapun engkau pergi. Karena engkau menyembah kepada Yahweh, aku pun menyembah kepadanya, dan aku mau tetap berpegang kepadamu. Akhirnya Rut mendapatkan upahnya. Upahnya apa saudara? Dapat Boas saudara. Kaya raya lagi, konglomerat itu Bapak Ibu. Upah dari kesetiaan itu selalu hasilnya super dahsyat. Ini saya tanamkan pagi hari ini. Karena saya selalu mengatakan bahwa perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Perjuanganmu besar, hasilnya pun akan besar, Bapak Ibu. Itu adalah kesetiaan antar sesama. Kalau ini kesetiaan antar sesama ini bisa juga menyangkut masalah keluarga, menyangkut masalah hubungan suami istri, menyangkut masalah persahabatan, ya, menyangkut masalah apa saja. Dan kita harus memiliki hati yang selalu terbuka. Pertanyaannya sekarang, bagaimana ketika orang yang membencimu ternyata jatuh ekonominya sampai dia meminta-minta, sampai dia jatuh miskin, apakah yang akan kita lakukan? Firman Tuhan mengajarkan seberapa kita mampu bantu, bantulah dia. Karena kita posisinya ada di atas, dan itu kita menggenapi firman Tuhan yang mengatakan apa? Kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah dia ketika dia lapar, ya kita beri makan. Begitu Bapak Ibu. Walaupun kita tahu bahwa ada orang-orang yang tidak tahu diri, yang menjadikan kita sebagai ATM. Tetapi kita juga genapi dulu firman Tuhan. Dengan kita memberikan berkat kepadanya, itu kita sudah menggenapi. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Genapi aja dulu. Bisakah engkau memeluk orang-orang yang pernah melukai hatimu? Nah, ini juga tantangan. Kadangkala kita ketemu orang, orang itu sudah nyengitin saya, jo ngasih, mati ora pakal aku teko. Kan repot kalau begitu saudara. Ya. Jadi kita harus tunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang memiliki kesetiaan, baik setia kepada Bapa Yahweh maupun setia kepada sesamanya. Memang cukup berat Bapak Ibu, nggak bisa cuma ngomong tok, tapi harus dibuktikan. Makanya saya berani membuktikan, siapapun yang menghina, mencaci maki, mengolok, memfitnah, menghujat, ketemu saya tidak akan melengos, tidak akan pula saya pukul, tidak. Tapi saya bisa peluk mereka, saya bisa peluk dia. Karena saya menyadari hidup saya itu cuma satu kali, dan saya ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, tetapi sekarang Tuhan menjadikan saya sebagai mempelai-mempelainya. Bahkan ketika kita berdoa, Tuhan katakan, jangan sampai doamu tidak sampai karena apa, ada ganjelan di hati. Saya ingin melalui tema yang sederhana ini, saudara betul-betul bisa mempraktekannya. Karena saya kemarin berdoa, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Tuhan katakan bahwa sampaikan hal yang sederhana tetapi penting untuk aku. Karena orang yang memiliki kesetiaan itu adalah orang yang hebat di mata Tuhan, Bapak Ibu. Itu yang kedua. Tadi yang pertama kesetiaan kepada Bapa Yahweh. Yang kedua adalah kesetiaan terhadap sesama. Sekarang yang ketiga
adalah kesetiaan atas panggilan hidup. Di dalam kitab Matius 25 ayat 23 dikatakan, tuannya berkata kepadanya, baiklah, hai hamba yang baik dan setia, atas yang sedikit engkau telah setia, aku akan menetapkan engkau atas yang banyak, masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Ini artinya orang yang diberi tugas ringan, dia laksanakan dengan setia. Kebanyakan orang itu senangnya apa? Dapat tugas di sini nih, di panggung sini, supaya bisa apa? Ditonton orang banyak. Tetapi Tuhan katakan, tugas seringan dan sekecil apapun di mata Tuhan itu sama, Bapak Ibu. Mungkin saudara cuma hanya tukang jemput anak sekolah minggu, atau cuma nyebrang-nyebrangkan anak, itu upahnya sama dengan seorang pengkhotbah yang berdiri di panggung ini. Itu menurut pemandangan Tuhan, beda dengan manusia. Kalau manusia itu kalau sudah dipuja itu rasanya udah kayak terbang ke langit, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan ingin sekecil apapun tugas yang diberikan, itu sangat penting bagi Tuhan. Makanya saya sebagai gembala di sini, saya sangat menghormati orang-orang yang bertugas sebagai K3, kebersihan. Bagi saya tanpa mereka, Kehilat ini kotor. Tapi karena adanya mereka, Kehilat ini menjadi bersih. Bahkan saya tidak pernah nyuruh sekalian pastori dibersihin, enggak pernah. Tapi mereka dengan sukarela ke pastori, membersihkan pastori. Tidak ada kata lain kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan saudara lakukan itu dengan penuh sukacita. Ya, itu yang saya katakan sangat luar biasa, saudara. Kalau kita mau bicara tentang kesetiaan, saya selalu teringat dengan pribadi seorang pemuda yang hebat bernama Yusuf. Itu adalah contoh kesetiaan yang luar biasa, sekalipun tantangannya tidak biasa. Visi dan misinya sangat besar. Dan apa yang terjadi? Visi misi itu ditekuni terus. Sekalipun ada hambatan, ada rintangan, ada godaan, ada banyak hal, tetapi Yusuf tidak pernah mengalihkan pandangnya dari visi dan impian utamanya. Nah, sekarang yang ingin dan perlu dipertanyakan pada diri sendiri adalah, apakah saya masih memiliki visi dan impian yang sama seperti mungkin 10 tahun yang lalu? Atau mungkin saudara sudah luntur atas visi dan misinya karena saudara mengalami begitu banyak tantangan, hambatan, sampai saudara trauma dan memvonis, sepertinya hidupku hanya pasrah saja. Terserahlah nanti mau jadi apa, karep-karepe Tuhan, yang penting saya setia. Tidak bisa begitu, saudara. Pertahankan kesetiaan atas visi dan impian saudara, karena akan tiba waktunya, sekali lagi akan tiba waktunya visi dan misimu menjadi kenyataan dalam hidupmu. Yang penting kita harus melewati lorong waktu, dan di lorong waktu itu ada yang namanya kesetiaan. Jadi saya pagi ini tidak akan keluar dari kalimat kesetiaan, saudara. Kesetiaan itu penting. Hambatan boleh terjadi, orang boleh mengolok kita, orang boleh menyalahkan kita, masa bodoh. Percaya saja, visi, misi, dan impian kita pasti terjadi. Haleluya, ya boleh beri tepuk tangan. Puji Bapa Yahweh. Karena mempertahankan visi dan misi itu sangat berat, saudara. Apalagi kalau ada intervensi dari luar.
menyalah-nyalahkan kita, menghina kita, mencaci maki kita, mengolok-olok kita, memfitnah kita, langsung akhirnya itu kayak gembosi visi dan impiannya. Tapi pagi ini percayalah, visi misi impianmu pasti terjadi. Itu tergantung dari apa kok yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan. Selama kita berpikiran yang baik, tujuannya baik, yakinlah Tuhan itu tidak pernah tutup mata. Dan Tuhan yang kita sembah, kita panggil Bapa Yahweh, Dia tidak pernah tidur. Hanya orang-orang yang tidak tahu perjalanan hidup yang sebenarnya, yang mereka pikirkan adalah pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak membawa sebuah dampak yang besar. Yang ada hanyalah gaya berpikir yang tertutup oleh mindset yang salah. Itu adalah merupakan kesetiaan atas panggilan hidup dan pekerjaan. Sekarang yang berikutnya adalah upah dari kesetiaan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kita semakin masuk ke dalam, kesetiaan akan membawa pada kehidupan yang kekal. Di dalam kitab Gilyahna pasal 2 ayat 10 atau kitab Wahyu dikatakan, janganlah engkau takut terhadap apa yang akan segera engkau derita. Lihatlah, si Satan akan segera menjebloskan dari antaramu ke dalam penjara, agar kamu dicobai dan kamu akan mengalami kesukaran 10 hari. Jadilah setia sampai pada kematian, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Mungkin kita berpikir begini ya, ini gaya berpikir orang pada umumnya. Kenapa kok Tuhan izinkan setan itu kok campur? Lah mbok wis singkirkan saja, begitu orang punya visi impian yang besar, setannya begitu mau dekat, angkat, buang dari orang itu. Ternyata Tuhan tidak begitu, saudara. Tuhan izinkan hambatan rintangan itu justru untuk memperkokoh iman kita. Apakah betul iman kita itu memiliki pondasi yang kuat, atau iman kita itu berdasarkan penglihatan secara fisik saja? Dan satu hal yang menarik dari ayat ini di bagian belakang dikatakan, jadilah setia sampai pada kematian, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Selalu ada upah di belakang penderitaan, di belakang tantangan. Jadi sekarang belajar kita tanamkan pada diri sendiri, tantangan sebesar apapun, selama aku setia, tantangan itu menjadi berkat yang menyamar dalam hidup kita. Kita tentu tahu ada satu pemahaman di dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, aku telah bertanding pertandingan yang baik, aku telah mengakhiri perlombaan itu, aku telah memelihara iman. Ayat ini seringkali dipergunakan oleh para pendeta untuk memberikan upacara penghiburan bagi orang yang mati. Saya pernah melihat ada seorang pendeta yang menyampaikan ayat ini. Dia katakan, aku telah mencapai pertandingan yang baik, aku telah mengakhiri perlombaan, aku telah memelihara iman. Padahal orang yang mati itu mati bundir, saudara. Kok bisa loh dibilang seperti itu? Saudara tahu kan bundir, suicide ya? Nggak usah ditegaskan, karena kalau pakai kalimat yang tepat biasanya suka di take down, saudara. Jadi saya katakan, kadangkala ayat ini itu tidak tepat disampaikan. Ada orang yang mati seperti itu disebut memelihara iman. Iman yang bagaimana? Orang masih hidup saja jauh dari Tuhan kok. Apalagi kematian seperti itu, maka predikat orang itu adalah seorang pembunuh,
Sekalipun bukan membunuh orang, tetapi membunuh dirinya sendiri. Saya katakan bahwa kesetiaan itu menyangkut akan datangnya godaan. Kesetiaan menyangkut ancaman. Kesetiaan juga menyangkut pengaruh dari pendapat orang. Ada banyak hal. Orang-orang yang nampaknya memberi nasihat yang baik, tapi sebetulnya dia keluar dari iman. Berkali-kali saya cerita, saat saya mau membeli tanah ini pun, kan banyak orang yang mengatakan, jangan Pak Lukas, pelihara saja jemaat. Jemaat kan korengan, patean, budugen, pelihara saja itu. Saya bilang tidak. Memelihara itu harus, tapi visi impian yang besar juga harus saya miliki. Amin, Bapak Ibu. Silakan, tantangan boleh datang, silakan. Wong kita masih hidup di dalam dunia ini pasti punya tantangan, tetapi visi dan impian kita tidak boleh luntur. Saya ingin memacu saudara pada pagi ini berkenaan dengan kesetiaan, yaitu visi dan impian saudara jangan sekali-kali goyah. Yakin saja saudara, visi impianmu pasti terjadi, ya. Dan saya katakan kesetiaan adalah karakter yang sangat berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, kesetiaan adalah karakter yang sangat berharga di mata Tuhan. Ingatlah selalu dan pahami, apa kita percaya kepada Bapa Yahweh hanya sebuah konsep di otak kita atau sampai ke dalam dasar hati kita. Itu yang penting. Dunia saat ini sedang menyimpang dari sasaran Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan itu adalah prioritas utama. Di dalam kitab Matius 22 ayat 37 dikatakan, dan Yesua berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Perhatikan kalimat segenap. Segenap itu artinya utuh, saudara. Enggak separuh-separuh, enggak nanggung-nanggung. Apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali pengajaran-pengajaran dari luar yang bermunculan. Ada yang mengatakan Tritunggal lah. Dulu kita menganut itu, pola itu. Ada yang berkata Dwi Tunggal lah. Dan kalau sampai seperti itu, apalagi Tritunggal dan Dwi Tunggal itu membedakan pribadi. Yahweh dan Yesua itu pribadi yang berbeda. Dan saya katakan itu berbahaya di mata Tuhan. Kenapa? Karena kalau sampai Yesua dan Yahweh itu pribadi yang berbeda, berarti Yahweh itu gagal dalam menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena Bapak Yahweh sendiri yang berjanji, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya, dan seterusnya. Saya sudah menyampaikan hal ini di salah satu materi saya yang berjudul Yahweh gagal menyelamatkan manusia. Kalau kita ngerti konsep seperti itu, saudara, kita tidak akan goyah. Sekalipun orang akan berkata, oh Yesua itu hanya utusan, Yesua itu hanya guru, Yesua itu hanya ini dan itu. Karena Anda tidak tahu siapa sebetulnya dia. Tidak lain adalah Bapa Yahweh sendiri. Kita bersyukur bahwa Sang Pencipta itu sendiri telah turun ke dalam dunia ini, bukan pribadi lain. Seperti yang diucapkan banyak orang, kalau saya nyebutnya bukan pribadi lain tetapi fenomena. Fenomena itu wujud yang berbeda, saudara. Bapak Yahweh bisa jadi tiang awan dan tiang api. Dia bisa jadi punggung tangan yang menulis di dinding kerajaan Belsazar. Dia juga bisa menjadi manusia. Itu fenomena-fenomena, Bapak Ibu.
bukan pribadi-pribadi. Salah itu. Dan saya tidak peduli yang ngomong itu siapa, apakah bapak gereja atau ibu gereja, nggak peduli saya. Yang saya pahami adalah Yeshua itu adalah Yahweh sendiri. Amin. Makanya Yeshua berkata, kamu akan mati dalam dosa-dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia. Nah, ketika Yeshua berkata akulah Dia, orang akan berkata, stop Pak Lukas, baca ayat bawahnya. Nah, di ayat bawahnya memang Yeshua berkata akulah utusan. Itu kenapa? Karena Dia berperan sebagai manusia. Sama seperti yang saya ilustrasikan seorang intel yang jualan bakso, saudara. Di sisi lain dia jualan bakso, tapi di sisi lain dia bocorkan siapa dirinya yang sebenarnya. Yang tidak lain adalah polisi intel. Sama seperti Yeshua, saudara. Di sisi lain dia bilang aku guru, aku hanya utusan. Karena itu mewakili kita seluruh manusia di dunia. Tetapi di sisi lain dia tunjukkan identitas sebenarnya bahwa akulah Dia, aku dan Bapa itu satu. Ya, jadi sangat jelas sekali, nggak perlu kita pusing, saudara. Karena dunia alam roh itu seperti itu. Saya bersyukur, saya berkecimpung dalam dunia alam roh, jadi saya paham betul apa yang ada di dalamnya, saudara. Jadi ayo tempatkan Yeshua di dalam segala sesuatu menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Amin. Jadi saya katakan mengandalkan Dia dalam setiap situasi. Apakah situasi baik, apakah itu situasi dalam berkat maupun saat dalam pergumulan. Kita belajar untuk mencontoh Abraham yang disuruh mengorbankan Ishak putranya. Itu tanda kesetiaan yang luar biasa, sekalipun kita tahu bahwa Ishak bisa saja mati di tangan Abraham. Tetapi Abraham percaya karena yang menyuruh Tuhan, maka sekalipun kelak Ishak mati, Tuhan sanggup untuk menghidupkannya. Tapi ternyata tidak sampai Ishak mati, Tuhan bilang cukup, aku sudah melihat kesetiaanmu. Kesetiaan itu cukup berat Bapak Ibu, tetapi sekaligus cukup ringan kalau kita mau melaksanakannya dengan baik. Setia dalam perkara-perkara yang sepele. Di dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan siapa yang setia dalam hal yang kecil, ia pun setia dalam hal yang besar. Dan siapa yang tidak jujur dalam hal kecil, ia pun tidak jujur dalam hal-hal yang besar. Kesetiaan, kejujuran, kesungguhan, itu ternyata mendatangkan hikmat, mendatangkan sukacita yang luar biasa. Memang yang namanya kesetiaan itu pasti terluka. Tidak ada kesetiaan yang tidak terluka. Saya mau tanya, Yeshua itu setia atau tidak, saudara? Setia. Tetapi Yeshua juga terluka. Akibat apa? Akibat dosa manusia. Dia setia. Makanya kita suka nyanyi, Yeshua setia, Dia adalah sahabat yang setia. Jadi sekalipun Yeshua itu harus terluka, dan lihat hasilnya sangat luar biasa. Sekalipun saudara sudah setia, tetapi mungkin saudara bekerja setianya luar biasa, bangun pagi, ya, membersihkan kantor, sampai nanti bosnya datang semua sudah bersih. Saudara setia. Nanti jam kantor selesai, saudara masih tetap ada di situ membersihkan kembali. Itu setia, saudara. Tapi mungkin bos saudara tidak tahu, tidak mempromosikan saudara. It's okay, nggak peduli saudara. Jangan sampai saudara pikir wes gajinya kecil,
nggak ada promosi. Ingat Bapak Ibu, saya pernah mengajarkan kepada saudara, antara gaji dan rezeki itu beda. Gajimu boleh kecil, tapi rezekimu bisa puluhan kali lipat dari gaji yang kau miliki. Jadi yang terpenting itu setia saja saudara. Gajimu kecil no problem. Itu kan gaji itu kan sudah pokok, ya kan? Tapi kalau yang namanya rezeki itu unlimited saudara, nggak ada batasan. Gajimu mungkin cuma 5 juta, bahkan mungkin cuma 1 juta, tapi bisa nggak rezekimu ratusan juta? Sangat bisa. Ini yang harus selalu kita tanamkan dalam diri kita. Jangan saudara melihat wes gajiku kecil, loh kok yang dilihat di situ? Apa yang saudara lihat, apa yang saudara katakan terjadi, ya jangan salahkan Tuhan Bapak Ibu. Kalau saudara ingin menunjukkan betapa besarnya kuasanya Bapak Yahweh, jangan lihat gajimu yang kecil, tapi lihat rezekimu besar di mata Tuhan. Jadi saya ingin memacu saudara untuk memiliki gaya berpikir yang berbeda. Sehingga sekalipun gajinya kecil, saudara nggak akan demo sama perusahaan. Apalagi sampai keluyuran di jalan pasang spanduk, wong cilik, wong cilik. Emangnya kita wong cilik apa? Jangan mau dibohongi saudara, kita itu mempelainya Hamashiach, bukan wong cilik. Amin. Ngapain kita ikut-ikutan demo? Kadang-kala kan seperti itu. Nanti diojok-ojoki sama perusahaan lain, ayo kita demo rame-rame. Wah, ayo main gajinya gede. Berarti kan Anda nggak ngerti itu, bahwa Tuhan sanggup memberkatimu bukan melalui gaji, tetapi melalui rezeki. Amin Bapak Ibu. Ya. Yang penting adalah kita melayani dengan segenap hati. Rabi Saul pernah berkata di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24, dan segala apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia, karena mengetahui bahwa dari Yahweh kamu akan menerima imbalan warisan, karena kamu sedang melayani Hamashiach. Itu luar biasa saudara. Kalau kita kerja, ya kerja, apakah itu sebagai tukang cuci, apakah saudara bekerja sebagai pegawai kantor, apakah saudara bekerja sebagai kuli bangunan, lakukanlah yang terbaik Bapak Ibu. Saudara lakukan itu seolah-olah saudara melakukan untuk Tuhan, dan percayalah Dia nanti yang akan memberkati saudara. Di dalam kitab Ifrim atau Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Oleh karena itu kita juga, karena mempunyai begitu besar awan kesaksian yang mengelilingi kita. Oh, ada yang nonton kita loh saudara, di dunia yang tidak nampak. Dengan menyingkirkan segala rintangan dan dosa yang mudah menjerat, marilah kita berlomba dengan ketekunan dalam perlombaan yang disediakan sebelumnya bagi kita, sambil memandang kepada Yeshua, penguasa dan penyempurna iman, yang dengan mengabaikan aib ganti sukacita yang disediakan baginya, Dia tabah memikul salib, maka Dia telah duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Di ayat ini dikatakan ada banyak pasang mata yang melihat kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, jadi kita kalau menyadari wah ada banyak pasang mata, ya kita mikirlah kalau mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Ya, kesetiaan dan kesuksesan yang sebenarnya adalah saat sekali waktu ketika kita bertemu dengan Tuhan di kursi pengadilan Tuhan, dan Dia berkata, mari anakku, aku sudah sediakan tempat yang maha indah untukmu. Saya yakin kita akan menangis sukacita di sana.
Kita akan berkata, duh Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? Aku hanya seperti begini. Tetapi Tuhan bilang, apa yang kau lakukan selama di dunia ini, aku sangat berkenan. Mari silahkan masuk. Aku sudah sediakan rumah yang maha indah. Dan saya katakan engkau akan menginjakkan kaki di rumah abadimu, di negeri cahaya. Dan saudara akan terperangah dengan hasil apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Sasaran kita kan sampai kedatangan Tuhan, Bapak Ibu. Dan waktu kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat sekali. Ayo kita setia. Bagi saudara yang malas-malas, ayo bangkit kembali, memiliki kepercayaan yang sungguh, ya. Karena kita tahu bahwa kesetiaan itu adalah proses yang terus-menerus sepanjang hidup kita. Nah, sekarang saya akan tunjukkan godaan kesetiaan yang paling sering terjadi. Yang pertama adalah masalah perkawinan. Ada banyak sekali orang yang sudah melayani, ada banyak sekali orang yang sudah mungkin malah jadi pengkhotbah, tetapi karena dia mencintai orang yang tidak seiman, sehingga dia menyerahkan imannya, meletakkannya, ibarat seperti saudara punya berlian yang sangat indah ditukar dengan PUP, ya Bapak Ibu. Jadi kita mesti harus tahu bahwa kita itu punya berlian yang mahal, yaitulah keselamatan yang Tuhan berikan. Kalau saudara punya pacar tidak seiman, apa yang akan saudara lakukan? Saudara harus berani berkata, kamu ikut saya atau kita selesai sampai di sini. Berani nggak? Ayo. Kenapa mesti ragu, saudara? Apakah saudara tahu, aku ora payu mengko? Enggak, saudara akan laku. Karena apa? Hatimu itu luar biasa di mata Tuhan. Tuhan sanggup untuk memberkatimu dengan pasangan hidup yang jauh lebih kaya, lebih ganteng, lebih cinta Tuhan. Amin. Percaya saja, saudara. Nggak usah lalu malah saudara yang diancam, kalau kamu tidak ikut agamaku, kita bubar sampai sekarang. Ya kalau saya digitukan ya saya akan jawab, bubar ya bubar, ayo. Ya kan? Bubar ya bubar. Jangan sampai kita menyerahkan, itu hambatan kesetiaan kepada Tuhan itu melalui perkawinan. Seperti dulu saya pernah dalam pelayanan, saya senang melihat seorang pemain keyboard, pinternya luar biasa, saudara. Nah, sekali waktu saya dapat pelayanan lagi ke situ, kok nggak ada orang ini. Saya tanya, loh kamu, orang yang biasa main keyboard di mana? Dia keluar, Pak. Loh kenapa kok keluar? Dia itu pacaran sama sesama kehilat, tapi entah kenapa ribut, sehingga mereka putus. Lah nek putus ya ngapain harus keluar? Ya keluar malah dia pacaran sama orang yang tidak seiman. Oh alah, wong pelayanannya sudah bagus kok hanya masalah seperti itu, meninggalkan Tuhan. Rugi atau tidak kira-kira? Rugi besar, Bapak Ibu, ya. Itu yang pertama, masalah perkawinan. Yang kedua, masalah ancaman. Ada kan banyak yang diancam. Saya bersyukur loh, ini kalau saya lihat di YouTube ya Bapak Ibu, banyak orang-orang dari agama seberang itu yang bertobat. Cuman sayangnya masih panggil nama yang sama, gitu. Sayang di situ. Mereka banyak sekali yang bertobat. Apalagi di Pakistan, itu ngeri itu, sampai ratusan ribu. Cuman ya itu sayangnya namanya masih meleset. Makanya kita yang sudah ngerti nama Bapa Yahweh yang benar, kita harus memberitakan dengan benar. Amin. Dengan berani, saudara. Jangan sampai kita mengambil sikap, nama Yahweh untuk saya sendiri saja dengan keluarga saya. Nggak bisa.
Nama Bapa Yahweh harus disampaikan ke seluruh penjuru dunia. Makanya saya senang dengan adanya YouTube, ya, saya bisa memberitakan nama Yahweh ke seluruh penjuru dunia. Dan banyak sekali orang-orang yang terima nama Yahweh dari video saya. Saya bersyukur, Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi perkawinan, yang kedua adalah ancaman. Berapa banyak orang dulu, ya, tahun 70-an, orang kalau pindah agama itu diem-dieman, saudara, takut diancam. Sekarang berani terang-terangan loh. Ada yang berkata, aku bangga menjadi murtadin, katanya. Kenapa bisa begitu? Karena dia mengalami pengalaman pribadi. Cuman ya itu perlu diluruskan, saudara, itu kan baru tingkat awal. Kita yang sudah ngerti, kita sampaikan kebenaran. Kemudian yang ketiga, hambatan kesetiaan adalah pekerjaan. Saya pernah ngonseling seseorang, dia akan diberi pekerjaan asal bisa meletakkan imannya. Tapi saya bersyukur orang ini berkata tidak. Mohon maaf, kalau pekerjaan kami akan lakukan pekerjaan sebaik yang saya bisa lakukan. Tetapi kalau sudah mengusik iman saya, mohon maaf, saya tidak bisa. Dan orangnya tersinggung, kemudian bilang, ya sudahlah, kamu nggak usah kerja di tempat saya. It's okay, nggak apa-apa. Nanti kan Tuhan pasti kasih pekerjaan di tempat lain. Itu namanya kesetiaan, Bapak Ibu. Paham? Ya. Kemudian yang keempat, yaitu lingkungan. Lingkungan ini penting, Bapak Ibu. Kadangkala lingkungan di tempat kita itu tidak beriman, sehingga kita menjadi bahan olokan, ejekan. No problem, biarkan saja mereka mengolok-olok. Wong firman Tuhan sudah memberitahu, siapa yang ada di dalam aku akan menerima olokan, caci makian dan sebagainya. Biarkan, doakan saja, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lingkungan yang tidak baik bukan berarti melunturkan iman kita. Kemudian yang berikutnya yaitu finansial. Lah ini paling banyak, Bapak Ibu, sangat banyak. Bahkan sampai ada orang yang berkata, Pak, aku sudah menyerah, aku nggak bisa. Bagaimana? Saya mau mempraktekkan hukum loa juga gagal. Lalu saya tanya, kamu doanya piye? Ternyata setelah dia sampaikan, salah doanya, saudara. Nah ini nanti selesai saya menyampaikan khotbah ini, saya ajak saudara untuk berdoa khusus bagi saudara yang punya utang. Mau sekarang apa nanti saja? Nanti aja ya, selesai saya menyampaikan materi. Saya ajak saudara, saya ingin saudara ikuti saya. Ya, nanti saya akan bimbing, dan saya percaya selewat doa itu ada banyak mujizat yang bakal terjadi dalam hidup saudara. Ya, saya selesaikan dulu ini hambatan-hambatannya. Amin. Ya. Yang keenam yaitu kenikmatan duniawi. Misalnya saudara diberi pekerjaan yang dapat menghasilkan uang banyak, sekalipun saudara berkecimpung di dalam dosa. Saya yakin saudara pasti sudah tahu maksud dari pembicaraan saya. Saudara harus berani tolak. Tuhan, aku digoda seperti ini, aku tetap setia. Aku tidak akan goyah. Kemudian yang berikut yaitu penderitaan hidup atau kemiskinan. Kemarin saya konseling dengan seseorang yang memiliki hutang yang sangat besar, dan saya katakan bagi Tuhan besar angka dan kecil angka itu sama. Amin. Saya membahasakannya begini, berkat Bapa Yahweh itu kan ibarat seperti air terjun Niagara. Saudara tahu air terjun Niagara di mana? Di mana? Di Jerman. Di
Di Kanada, saudara. Haya, tidak tahu. Itu di Kanada, Bapak Ibu. Air terjun Niagara itu bentuknya kayak tapal kuda gitu. Dan itu airnya itu berapa juta kubik setiap menit. Sekarang pertanyaan saya, kalau saudara mau ambil air terjun Niagara dengan cangkir bisa nggak? Bisa. Wah, cangkir kecilian, pakai ember, bisa? Bisa. Saudara ambil nggak pakai ember, pakai tangki sisan, truk tangki, bisa? Bisa. Tergantung kamu ambilnya mau pakai apa. Nah, itu ibarat seperti berkatnya Bapak Yahweh itu gelondornya kayak begitu, saudara. Gerojoknya air itu seperti itu berkatnya. Cuman kita ngambilnya pakai cangkir, ya Tuhan, wes aku nggak cangkir oleh Tuhan, yang penting oleh ngombe. Nggak bisa begitu, saudara. Jangan pakai cangkir, jangan tanggung-tanggung, pakai mobil tangki sekalian. Karena Tuhan tidak pernah bilang, kok kamu serakah ngambilnya pakai tangki, lihat tuh orang bawa pakai cangkir. Ya terserah, lawang berkatnya itu gelondor segitu besarnya kok. Tapi karena kita sering terpengaruh dengan orang-orang seolah-olah, ya kalau minta sama Tuhan pakai cangkir weles, yang penting bersyukur sudah dapat. Tidak, saudara. Makanya Tuhan katakan, apa saja yang kamu minta dan doakan. Apa saja itu apa? Ya sakarepe, saudara, terserah kita. Saudara pengen punya rumah boleh enggak? Pengen punya mobil boleh? Tapi saudara sudah punya mobil, nah pengen lagi boleh enggak? Boleh, saudara. Makanya saya perlu mengubah mindset orang itu. Saya yakin Tuhan pasti memberkati kita. Kemudian yang ke-8, apa hambatan dari kesetiaan adalah popularitas. Untuk tetap setia kepada Tuhan itu malu, saudara, takut sanksi sosial. Banyak loh tokoh-tokoh dari kepercayaan lain yang sudah mengakui bahwa Yahweh adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan tokoh-tokoh Kristen pun sudah mengakui, tapi untuk berani menyampaikan, oh nanti dulu. Takut, saudara. Nah, itu yang saya bilang, takut popularitasnya menurun. Dan bukan cuman itu saja, tetapi takut akan sanksi sosial. Apalagi kalau, mohon maaf, gerejanya masih dipinjemi, diancam sisan, panggil Yahweh keluar dari sini. Ya wes lah, enggak apa-apa wes, yang penting aku panggil untuk keluargaku sendiri. Nah begitu dong, nggak usah maksain orang. Nah akhirnya apa? Kita tidak selamat. Karena apa? Karena saudara membiarkan, ibarat seperti saudara melihat temanmu sendiri rumahnya kebakaran. Lalu begitu lihat, oh ditangek ke ngamuk loh itu nanti orangnya, jangan dibangunkan, biarkan dia masih tidur. Oh my kobong, ya sudahlah, biar sajalah, paling nanti juga panas bangun sendiri. Jahat nggak kayak gitu, saudara? Wah itu jahat sekali itu. Harusnya kita gedor, bangun, bangun, rumahmu kebakaran. Perkara dia ngamuk-ngamuk, wah masih tidur dibangunin, ya sekarang mu turun meneng kono. Nggak bisa begitu, saudara. Kita harus berani menyampaikan. Kalau orang membenci kita bagaimana? Ya biarkan saja, itu risiko. Membenci kita sama saja membenci Tuhan, gitu loh. Yang penting tugas kita adalah menyampaikan. Amin. Itu. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9, yaitu melupakan kasih mula-mula. Ini juga kesetiaan kita bisa luntur, Bapak Ibu. Coba saudara belajar untuk mensyukuri dalam segala hal. Saya berkali-kali selalu bicara karena untuk supaya saya selalu ingat. Kalau saya masuk ke pastori, saya berkata, Tuhan saya bersyukur. Saya punya pastori itu dekat dengan Kehilat. Coba kalau saya kontrak rumah di tempat yang jauh. Seperti apa sulitnya saya dalam pelayanan.
Saya naik ke atas, Tuhan saya bersyukur, saya sehat, saya bisa naik tangga ke atas. Apalagi tangganya tak kasih lampu. Begitu saya naik ke atas, belum sampai ke atas lampu ini sudah mati, berarti kesehatan saya menurun. Tapi kalau sudah seperti itu, saya lakukan tindakan ekstrim, saya turun lagi. Saya naik langsung 2 tingkat. Untuk membuktikan aku tidak mau kesehatanku menurun, loyo, tidak mau saya jadi orang loyo. Ya, harus tegas Bapak Ibu, amin. Jalan juga jangan harus gini, sehat saya, amin. Walaupun faktanya wis kesel, surapo berbangkit begini. Saya kalau naik ke atas, saya selalu berusaha sampai di atas lampu tetap menyala. Tapi kalau sampai saya masih di tengah lampu menyala, berarti timing saya naik ke atas mengalami penurunan. Saya kadang kalau malam selalu duduk di depan, saya mengucap syukur, Tuhan terima kasih, saya bersyukur Tuhan percayakan saya menggembalakan di tempat seperti ini, sekalipun saya tidak sekolah teologi. Saya nggak malu kok, saya nggak sekolah teologi. Sekolah saya juga amburadul. Dan saya juga harus mengakui, nggak perlu sok-sokan punya titel ini itu, nggak perlu. Yang penting bagi Tuhan itu bukan itu, tapi kesetiaan hati. Nggak mungkin kita masuk ke sama itu, Lukas, lu titelnya apa? Aku nggak punya titel, nggak bisa masuk sini. Orang yang masuk sini harus punya titel, minimal STH ya. Mohon maaf minggir, nggak ada seperti itu saudara. Amen. Yang ada adalah marilah hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Itu janji waktu Tuhan ada di dunia ini, dan Dia akan memberikan mahkota kemuliaan bagi orang yang setia kepadanya. Jadi melupakan kasih mula-mula itu bisa melunturkan kesetiaan kita. Cobalah sekali waktu saudara duduk atau saudara berdoa, sekali saja, jangan minta saudara, cuma bersyukur. Saudara ingat tuh, bila perlu dicatat, Tuhan saya bersyukur saya sudah sekarang masuk usia sekian, kita bersyukur. Tuhan saya bersyukur saya sehat. Tuhan saya bersyukur saya bisa setir mobil. Tuhan saya bersyukur saya punya toko. Tuhan saya bersyukur saya bisa begini. Bisa nggak kita lakukan itu sekali saja waktu doa? Mungkin saudara bisa khususkan, pokoknya setiap doa di hari Sabat tidak ada permintaan, misal seperti itu. Jangan setiap doa minta, setiap doa minta. Sama seperti saudara kalau punya anak, ketemu saudara isinya menjaluk tok saudara, minta terus. Nanti begitu Tuhan melihat kita, ucul-ucul kita mesti menjaluk meneng iki. Begitu doa lah jaluk meneng. Kenapa harus seperti itu saudara? Kenapa kita tidak berkata, Tuhan aku percaya, aku mensyukuri atas kasih yang Tuhan berikan kepadaku. Itu melupakan kasih mula-mula ya. Sekarang yang ke-10, penghambat kesetiaan yaitu kesombongan. Karena sudah sukses hidupnya, tidak butuh Tuhan. Saudara. Coba kalau saudara lihat pergi ke Eropa, itu gereja besar-besar. Gereja ini aja kalah loh Kehilat ini. Besar-besar, tapi isinya tidak lebih dari 10 orang. Itu pun tua-tua nunggu panggilan. Apa enggak kasihan coba saudara? Yang muda di mana? Yang muda, aku nggak butuh Tuhan. Mau tahu Tuhan apa? Nih Tuhan. Apa kalau kayak gini saudara? Hah? Duit? Kok ngerti ya? Kayak gini duit. Iya. Yang muda-muda pikirannya duit saudara. Makanya dulu pernah ada seorang pendeta dari gereja Anglikan. Dia prihatin saudara. Gimana caranya supaya jemaat itu mau datang lagi? Pendetanya berdoa minta hikmat sama Tuhan. Lalu Pak Pendeta itu beli peti mati, saudara.
ditaruh di dalam gereja. Ditaruh di dalam gereja, kemudian Pak Pendeta itu kasih pengumuman bahwa ada seorang jemaat yang meninggal dunia. Saya berharap saudara bisa hadir, datang kembali ke gereja untuk melihat sahabat saudara yang meninggal dunia. Lah kalau ada pengumuman seperti itu, mereka mau datang, saudara. Lalu Pak Pendeta itu memberikan khotbah. Setelah memberikan khotbah, dia katakan, orang yang ada di dalam peti mati ini adalah orang yang tidak setia. Berarti dia masuk neraka. Dan saya memberikan kesempatan untuk saudara semua. Dia ceritakan dahsyatnya neraka. Ya. Saya memberi kesempatan untuk saudara bisa menyaksikan wajahnya yang terakhir kali. Silahkan maju ke depan satu-satu. Begitu dia tengok, kaget saudara. Dia tengok kaget. Ternyata di situ dikasih cermin. Ya. Dan orang yang melihat, dia lihat wajahnya sendiri. Dia lihat peti mati. Sampai itu suasana di gereja itu betul-betul mencekam sekali. Dia mulai merasakan, kalau sampai aku tidak setia datang kembali kepada Tuhan, saya akan bernasib seperti orang yang ada di dalam peti mati itu. Akhirnya gereja yang tidak lebih dari 10 orang menjadi KKR besar, saudara. Orang kembali datang beribadah. Nah, di sini kadangkala kita kurang menghargai bahwa ada hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu butuh keselamatan. Karena kalau kita sudah sombong, nggak butuh Tuhan, duitku oke kok, ngapain aku urusan sama Tuhan. Kalau mau tarik Tuhan, Tuhan itu ya duit, kan ada seperti itu. Yang ke-11, penghambat orang tidak ibadah, yaitu apa? Sulit mengampuni, mungkin pernah ditolak. Mungkin di komunitas kita pernah ada yang usul tapi tidak diterima, itu merasa ditolak orangnya, sehingga apa? Dia mundur. Kayak rapat RT aja, saudara. Saya kalau ikut rapat RT kan begitu, ada yang usul, siapa yang usul? Saya usul Pak, nanti gotnya begini-begini, maaf nggak bisa diterima karena duitnya nggak ada, misal. Nanti minggu depan kalau ada rapat nggak mungkin dia datang. Modelnya kayak begitu. Ya. Kalau usul tidak diterima itu kan pasti ada pertimbangan. Diterima apa tidak, yang penting sudah usul, Bapak Ibu. Ya, jangan malah meninggalkan Tuhan, nggak boleh. Kemudian yang ke-12, penghambat kesetiaan, yaitu melihat orang percaya yang hidupnya brengsek. Kalau saya kok tidak pusing, saudara? Saya melihat ada banyak sekali tokoh-tokoh kekristenan yang jatuh, saya nggak pusing. Mereka kan urusannya sendiri-sendiri sama Tuhan. Ngapain kita pusing? Betul nggak Bapak Ibu? Terserah, itu nasib orang sendiri-sendiri. Ngapain kita bingung? Yang penting aku punya urusan dengan Tuhan. Nah, kalau kita mau lihat orang, ya tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang setia. Betul nggak Bapak Ibu? Apalagi kita tahu bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Kemudian yang ke-13, kondisi kerohanian yang sedang suam-suam kuku. Kadangkala kesibukan kita, kelelahan kita itu membuat kerohanian kita menjadi suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin, alias panas-panas tai ayam, ya. Nah, itu yang Tuhan tidak suka, saudara. Panas-panas kalian. Karena Tuhan ingin supaya kita memiliki iman yang teguh apapun tantangan dan hambatannya. Kemudian yang berikutnya, adanya pergumulan pribadi dengan malas, sehingga malas beribadah maupun baca kitab suci. Ayo, pertanyaannya di sini, ada nggak yang seperti itu? Tidak.
Saudara yang ada di rumah, bagaimana? Ada nggak saudara? Ayo. Atau yang di sini aja deh, saya bisa interaksi. Ada yang seperti itu? Sebetulnya rohaniku tuh kering. Tapi ya opo, karena saya ngajak itu si istri saya, yang ngajak orang tua saya, yang ngajak mertua kon piye meneng. Padahal sebetulnya kerohaniannya itu kering. Sehingga malas ibadah karena ada pergumulan pribadi. Kalau orang di Magelang tuh, kalau saya suka ngomong gini, kenapa kok nggak ibadah? Jawabannya enak, ge ono masalah katanya. Lah justru karena banyaknya masalah itu kamu dekat sama Tuhan supaya masalahmu bisa selesai. Paham Bapak Ibu? Sekarang yang berikutnya yang ke-15. Adanya orang yang tidak disukai di Kehilat. Ya nggak perlu pusing saudara, urusan masing-masing. Ngapain kita urusan si A, si B, si C? Iya kan? Nggak urusan. Kalau saya kok nggak begitu tuh. Orang suka sama saya ya puji Bapak Yahweh, nggak suka ya nggak apa-apa. Lalu memang Lukas bukan orang yang benar, orang yang baik, orang yang sempurna kok. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, kita kan manusia masih terus berusaha untuk hidup dalam kesempurnaan. Amin. Ya kalau kita mau melihat kekurangan orang, ya semua manusia punya kekurangan. Paham Bapak Ibu? Jangan itu menjadi hambatan untuk saudara setia kepada Bapak Yahweh. Sekarang yang terakhir, yang ke-16. Pernah dikecewakan oleh gembala atau mungkin oleh sesama jemaat? Ya sebenarnya bisa saja itu ulahnya sendiri sehingga dapat teguran. Misalnya mengalami skorsing atau disiplin tetapi dianggap membenci. Nah ini salah saudara. Oh aku sekarang di sini ora kanggo. Ini apa-apaan ucapan seperti itu saudara. Di Kehilat ini nggak ada istilah ora kanggo saudara, nggak ada. Kalau pergantian pengurus itu biasa, ya. Bukan berarti pergantian oh aku ora kanggo, nggak bisa seperti itu. Kita ingin memberi kesempatan yang lain bisa maju. Kita pun harus, oh aku sudah punya pengalaman, saya akan terapkan dalam hidup sehari-hari. Kan begitu harusnya. Paham Bapak Ibu? Nah alasan-alasan inilah yang seharusnya bisa dikalahkan. Karena ini sangat berbahaya di hadapan Tuhan. Sementara waktu kedatangan Tuhan semakin dekat. Ini saya nyampein baru kulitnya aja loh saudara. Kalau masuk lebih dalam lagi, akan lebih militan lagi. Kemudian kita belajar untuk datang ibadah tidak terlambat. Ya. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Rumah saudara dengan bandara dan rumah saudara dengan Kehilat itu jauh mana? Loh aku mau takok iki. Jauh mana saudara? Rumah saudara dengan bandara dan rumah saudara ke Kehilat itu dekat mana? Dekat Kehilat. Bagus, tak balik omongannya saudara bisa jawab. Lah kok saudara pergi ke bandara kok bisa nggak telat? Lo betul apa enggak? Ya pasti diakui saudara. Jam keberangkatan ke Jakarta jam 10. Lah jam 9 kok wis nongkrong di sana. Lah kalau di sini telat saudara. Wis telat melakukan kegeliot kayak Janoko kelintingan saudara. Wah saya pikir ini bagaimana ini ya, kenapa sih seperti itu? Makanya saya kalau ada bilang jauh, jawabannya gampang. Jauh mana rumahmu dengan bandara atau ke stasiun atau dengan Kehilat? Kalau yang lebih jauh kok bisa, ke Kehilat kok nggak bisa, kenapa? Kesetiaanmu mulai berkurang. Ya Bapak Ibu, saya itu selalu berusaha 1 jam di muka, mesti saya sudah masuk ke Kehilat. Sambil saya merenung, saya baca ulang materi khotbah saya. Seperti tadi, saya malah hampir 2 jam saya masuk di sini.
Saya dapat hal-hal baru, saya catat untuk tambahan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Karena saya menyadari saya juga punya banyak kekurangan, kadang lupa, saya catat. Ini kan hasil catatan-catatan yang saya dapatkan pagi tadi. Saya bisa duduk diam, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan, saya bersyukur saya bisa tidak terlambat. Kan begitu. Ya. Nah, seperti janji saya, sebelum saya tutup, saya akan ajak saudara untuk berdoa, tapi khusus bagi saudara yang punya hutang. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang punya utang? Enggak usah malu-malu, angkat tangan. Jangan malu, saudara, angkat tangan saja. Oke, banyak ya, turun tangan. Bagi yang tidak hutang, oh ya mungkin bagi saudara yang ada di rumah, kalau saudara ada yang punya hutang, saya katakan hutang sebesar apapun dan sekecil apapun itu sama. Sekali lagi sama. Saya akan tuntun doa ini, setelah itu masuk ke pola hukum loa. Hukum loa saudara sudah saya ajarkan, tapi doa awal saudara banyak yang salah. Sehingga doa awal diterapkan dalam hukum loa. Salah saudara. Hukum loa itu sudah mendapat. Kalau doa awal itu ya ini, makanya saya ajak bagi saudara yang tidak punya utang, tolong doakan yang punya hutang. Paham Bapak Ibu? Nah, bagi saudara yang punya hutang, ucapkan dengan bersuara, jangan malu, saya akan tuntun ucapannya, ikuti saya saja. Ingat, saat Bapak Yahweh menciptakan, dia ngomong dengan bersuara, Yehi or, jadilah terang. Terangnya jadi enggak? Jadi. Jadilah burung-burung di udara, burung-burungnya jadi. Ya, jadi ini khusus untuk format orang yang berhutang. Kalau orang yang kontrak rumah boleh berdoa nanti di rumah sendiri, pokoknya intinya seperti yang saya tuntun. Ya, jangan cuma kita nyanyi Yesua ajaib, Yesua ajaib, tapi cuma hanya sampai batas pengertian saja. Tapi nikmati keajaiban Tuhan dalam hidup saudara. Percayalah, selesai doa ini akan ada banyak orang yang mengalami kebebasan finansial. Baik jemaat di sini maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti streaming kami pada pagi ini. Tangan Bapak Yahweh akan mengangkat hidup saudara sangat tinggi. Karena kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh krisis moneter atau kondisi perang, maupun saudara yang ada di desa. Kuncinya cuma satu, aku percaya. Kita tadi sudah nyanyi, ada mujizat, sebab Yesua ajaib. Tetapi kalau sampai saudara gagal dalam penerapan ini, saudara akan terima nasib dengan berkata, wes sak karepe, mati miskin ya oke, mati kaya ya oke. Saya bilang, saudara akan diangkat oleh Tuhan terhitung mulai hari ini. Di tahun depan, kita sudah mau masuk ke tahun depan, saudara akan mengalami kebebasan finansial yang sangat luar biasa. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang saya akan ajak kita mulai. Sekarang saatnya kita serius Bapak Ibu ya. Sekarang pejamkan mata, semuanya pejamkan mata. Duduk yang tenang, ya, rileks. Semua pejamkan mata, jangan ada menoleh ke kiri, ke kanan. Urusanmu hanya dengan Tuhan. Ya. Ikuti doa saya. Yang penting duduk tenang. Tenangkan hatimu, buka hatimu, tarik nafas yang panjang. Tahan sebentar, hembuskan. Lakukan itu 3 kali.
Saya tunggu sampai saudara melakukannya. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah juga bisa lakukan ya. Matikan handphone, jangan sampai terganggu. Ya. Saudara ikuti streaming kami. Duduk tenang, fokus untuk doa ajaib pada pagi ini. Nah, sekarang saatnya kita mengucapkan formula doa. Apa yang saya ucapkan, saudara ucapkan dan resapi di dalam hati saudara. Terserah saudara mau nangis kayak mau apa, enggak masalah. Ini saatnya kita berurusan pribadi, lepas pribadi dengan Bapa Yahweh. Sekarang kita mulai. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ucapkan Bapak Ibu ya. Jangan urusan dengan orang yang ada di samping kiri, samping kanan. Saudara tidak perlu malu dengan orang yang ada di sekitarmu. Engkau sedang berurusan dengan pribadi yang maha ajaib, yaitu pribadinya Bapa Yahweh. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah juga, jangan urusan dengan orang di samping saudara. Ucapkan saja. Sekali lagi saya ulangi. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan segala kerendahan hati aku datang kepadamu. Dengan beban hutang dan kesulitan, ini khusus yang hutang ya, yang tidak hutang tidak usah mengucapkan. Dengan beban hutang dan kesulitan perekonomian, Tuhan firman-Mu memberitahu kami bahwa meminjam adalah budak bagi pemberi pinjaman, dan aku mendambakan kebebasan yang hanya dapat datang melalui kasih karunia dan penyediaan. Aku mengakui bahwa sebagian dari hutang ini berasal dari pilihan dan kesalahanku sendiri, dan aku meminta pengampunan-Mu atas keputusan finansial yang sangat tidak bijaksana yang telah aku buat. Aku juga mengakui bahwa keadaan di luar kendaliku telah berkontribusi pada kesulitan keuangan ini. Hanya mengandalkan manusia. Tuhan, ampunilah saya. Ampuni saya ya Tuhan. Saya minta campur tangan dari tangan ilahi-Mu dalam situasi keuanganku yang sedang morat-marit. Aku mohon untuk pembebasan hutang, bukan hanya demi diriku sendiri, tetapi juga demi kesejahteraan keluargaku dan mereka yang bergantung kepadamu. Engkau adalah Tuhan yang berada di tempat yang tak terbatas dan maha kuasa, berlimpah dan menyediakan. Dan aku percaya pada kemampuan-Mu untuk membuat jalan di mana nampaknya tidak ada jalan. Bahkan semua jalan sudah tertutup. Aku percaya Engkau sanggup membuka jalan. Tolonglah aku ya Tuhan untuk membuat pilihan keuangan yang bertanggung jawab di masa depan, untuk menjadi pengurus yang baik atau sumber daya yang Kau berikan. Berilah aku kebijaksanaan dalam mengelola keuanganku.
dan tuntunlah aku pada sumber daya dan peluang yang akan memungkinkan aku mengatasi hutang ini. Aku juga memohon untuk kesabaran dan ketekunan selama masa yang penuh tantangan ini. Sangat mudah untuk berkecil hati di saat seperti ini. Tetapi aku memilih untuk menaruh kepercayaanku kepadamu. Penuhi hatiku dengan harapan dan pengetahuan bahwa Engkau bekerja di balik layar dengan kemahakuasaan-Mu untuk menyediakan jalan keluar dalam kesulitan keuanganku ini. Tuhan, aku memohon agar pintu-pintu mujizat terbuka untuk berkat-berkat yang tak terduga berdatangan dan hubungan ilahi yang dapat menuntun pada pelunasan hutang, pada kemerdekaan keuanganku selamanya. Berikan aku kekuatan untuk mengikuti rencana dan pimpinan yang Kau berikan dalam pemulihan keuanganku saat ini. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu untuk memenuhi semua kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Aku percaya akan janji itu dan percaya pada kesetiaan Tuhan Yesus HaMasiah. Aku berjanji pemulihan ini terjadi dan aku akan menjadi bijaksana untuk tidak pernah lagi berurusan dengan yang namanya berhutang. Melalui doa ini, saya percaya Engkau memberikan kebebasan dalam finansial saya selamanya, dan aku bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang memiliki nasib yang sama dengan saya saat ini. Saat sebelum doa dinaikkan, terima kasih Bapa Yahweh. Saya juga percaya kalau saya pasti dapat memberikan kesaksian untuk kemuliaan-Mu selama-lamanya, bahwa tanpa campur tangan-Mu aku tidak dan bukan siapa-siapa di hadapan-Mu. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang dan Maha Kuasa, saya berdoa. Saya percaya Engkau sudah mendengar doa ini dan mengabulkannya. Amin, amin, amin. Ya, buka mata Bapak Ibu. Saya mau tanya, saudara yang pernah mengalami hutang dan sebagainya, saat saudara mengucapkan doa ini, terasa enak nggak hati saudara? Terasa enak ya? Merasa plong? Atau mungkin masih mengganjel? Masih ganjel nggak? Tidak, itu artinya doamu sudah ditangkap oleh alam semesta. Ya. Ingat, jangan sampai kalau nanti ya secara fisik saudara sudah mendapatkan banyak mujizat, ingat, jangan sampai engkau dimakan kembali oleh belalang pelahap, belalang pengirip, dan belalang pelompat. Itu artinya saudara harus mengembalikan 1/10 untuk Tuhan.
Saya ngomong begini tidak harus ke saya. Kalau saudara memang ada di kehilat lain silahkan kasihkan. Tapi tetap yang memanggil nama Yahweh. Itu sesuai dengan kitab Devarim pasal 12 ayat 5 sampai 6 dan ayat 13 sampai 14. Kita harus memberikan persembahan di tempat yang benar, Bapak Ibu. Kenapa? Karena perpuluhan itu adalah bukti perwujudan bahwa apa yang saudara dapatkan itu berasal dari Bapak Yahweh. Saya tidak urusan dengan pendeta-pendeta yang sok rohani yang berkata sekarang tidak perlu mengembalikan perpuluhan. Ya iyalah, karena Anda tidak ngerti dunia alam roh. Saudara pikir dengan tidak mengembalikan uang perpuluhan itu berarti duit saudara utuh? Iya utuh saat itu. Tapi saudara itu hutang pada alam semesta. Dan itu harus bayar. Kalau tidak saudara yang membayar, anak cucu saudara yang akan bayar. Paham? Itu dunia alam roh loh Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya, silahkan tonton video saya tentang hukum law of attraction. Tidak boleh ada kalimat minta. Banyak orang yang salah waktu menerapkan hukum law of attraction, minta. Mintanya itu sekarang, seperti yang tadi saya tuntunkan saudara. Paham? Saya percaya tahun ini adalah tahun terakhir saudara mengalami kesulitan, dan tahun depan saudara akan melihat dan mengalami kemuliaan Bapa Yahweh yang dahsyat dalam hidup saudara. Sukses besar untuk saudara. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada saat pagi hari ini, selesai sudah kami menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang kami sampaikan menjadi berkat bagi umat-umat-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah perayaan Hanukkah yang akan diadakan pada hari Rabu 25 Desember 2024 pukul 6 sore di Kehilat. Dalam rangka memperingati perayaan Hanukkah, akan diadakan aksi sosial donor darah pada hari Minggu 29 Desember 2024 di Kehilat pada pukul 9 pagi sampai selesai. Hai, shalom saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Sudah tidak terasa ya, kita akan mengakhiri tahun 2024 dan menyambut tahun yang baru dengan penuh sukacita. Karena itu, kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam malam keakraban keluarga Kehilat Aleph Tau Magelang pada hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 6 sore di Kehilat. Pada Rabu digabung Selasa ya, dan akan dibuka sesi kesaksian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bersaksi, harap mendaftar melalui Bapak Theo di nomor 0812 5940 7799. Terus terakhir pengumpulannya kapan sih? Tanggal 25 Desember ya? Dengan ketentuan durasi 5-7 menit. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di luar kota atau subscriber, jangan khawatir ya, karena saudara dapat membagikan kesaksian saudara dengan mengirimkan video yang nanti kami akan tayangkan pada malam keakraban di akhir tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, video yang dikirim berformat MP4. Yang kedua, video yang dikirim berupa video landscape 16:9. Yang ketiga, suara terdengar jelas. Yang keempat, resolusi video Full HD. Yang kelima, durasi kesaksian kurang lebih 5-7 menit. Dan yang keenam, file video dikirimkan ke alamat email mulmedalephtau@gmail.com. Bagi jemaat yang rindu berpartisipasi memberikan persembahan door prize untuk acara malam keakraban, dapat menghubungi Saudari Welly di nomor 0882 2533 9832. Oh iya, pada malam keakraban, jemaat diperbolehkan membawa makanan untuk dinikmati bersama. Kamu jangan lupa bawa makanan, iya sob jangan lupa ya. Oke, ya. Kami tunggu kedatangan saudara dan sampai bertemu di ibadah malam keakraban Kehilat Aleph Tau
Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di Aleftau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, itulah pengumumannya. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarech Eka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapa eru faruk atabasare. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nek kau friat pat ka ofri fahem tika shikar ala peka westeroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum isyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboye kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pulang Bapak Ibu, Bapak Yahweh memberkati. Yesua ajaib. Haleluya. Pujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Aleftau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.